Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini kembali saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimanakah nasib KPM yang berusia di bawah 40 tahun atau usianya pas 40 tahun. Karena sejak beberapa tahap yang lalu atau sekitar tahun lalu itu rame banget dibicarakan mengenai nasib KPM yang berusia di bawah 40 tahun ya. Oke, langsung saja. Jadi mengenai surat yang berkaitan KPM yang berusia 40 tahun ke bawah itu memang pernah diterbitkan dan dikelompokkan. Jadi sejak terbitnya surat tersebut untuk KPM yang berusia di bawah 40 tahun ini itu ditangani di bagian daya sos atau pemberdayaan sosial. Sedangkan bagi KPM yang di atas 40 tahun itu ditangani masih sama seperti sebelumnya, yaitu di bidang linjam sos. Nah, tapi walaupun memang kedua bidang ini kedengarannya berbeda, tapi sebenarnya ini masih sama-sama naungan Kementerian Sosial. Dan juga pastinya KPM ini juga masih aktif kepesertaannya sebagai penerima PKH maupun BPNT. Hanya saja untuk kedepannya, wacana kedepannya, dan ini juga sudah mulai diterapkan, mulai sejak tahun 2022 kemarin, akhir tahun 2022, yaitu KPM-KPM yang berusia masih dianggap produktif dan juga memiliki potensi, yaitu dilihat dari kegiatan sehari-harinya, entah itu mungkin ia memiliki usaha yang ia rintis atau memang orangnya itu semangat untuk membuat usaha, untuk membangun usaha, sehingga ia termasuk di dalam KPM yang potensial. Nah, jadi untuk kedepannya ini gambaran aja, gambaran kedepannya pemerintah fokus untuk memberdayakan masyarakat yang dianggap masih produktif usianya dan memiliki potensi. Apalagi kalau ia sudah merintis usahanya itu sebenarnya sudah lama banget, tapi keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya. Nah, ini adalah termasuk KPM yang memiliki potensi. Jadi menurut saya ke depannya nasib KPM yang berusia 40 tahun ke bawah, menurut saya ya nasibnya sangat baik sekali karena lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah. Bukan hanya bantuan sosialnya yang diberikan, tapi juga pengembangan dirinya itu akan ditingkatkan. Nah, contohnya Anda adalah penerima PKH maupun BPNT, tapi usia Anda itu contohnya masih 39 tahun. Anda masih tetap diberikan bantuan sosial PKH maupun BPNT, tapi sembari juga diberikan bantuan penambahan modal usaha. Ini bagi Anda yang sudah memiliki usaha. Nah, modal usaha ini diberikan untuk bisa membantu mengembangkan usaha yang Anda rintis selama ini. Dan jika Anda juga beruntung, maka Anda juga akan diberikan bantuan rumah. Rumahnya itu akan diperbaiki melalui program RST namanya, Rumah Sejahtera Terpadu. Ini juga sudah berjalan di beberapa daerah. Jadi masyarakat ini bukan hanya modal usaha yang diberikan, tapi juga rumahnya diperbaiki. Ketika rumahnya sudah diperbaiki dan sudah layak huni, bahkan saya lihat untuk rumahnya itu yang lumayan bagus ya. Desain rumahnya itu minimalis dan pokoknya nyaman untuk dihuni untuk desain rumahnya. Selain itu juga diberikan bantuan modal usaha, penambahan modal usaha apabila Anda sudah memiliki embrio usaha, dan juga bansos Anda itu tidak langsung diputus. Anda tetap masih diberikan dulu bantuan sosial PKH maupun BPNT dan diberikan waktu, jangka waktu selama 6 bulan. Tapi kebanyakan KPM-KPM ini dari kasus-kasus yang sudah terjadi, KPM ini setelah rumahnya sudah diperbaiki dan diberikan lagi bantuan sosial penambahan modal usaha, dan akhirnya usahanya itu berkembang dan juga rumahnya sudah bagus. Banyak malah yang belum sampai 6 bulan jangka waktu yang sudah ditetapkan, tapi KPM ini sudah siap untuk mengundurkan diri sebagai peserta bantuan sosial PKH maupun BPNT karena merasa ya sudah bisa mulai mandiri secara ekonomi karena rumahnya sudah bagus dan pendapatan sehari-harinya juga sudah terpenuhi. Nah, mengenai cairnya kapan, kalau bercermin dari tahun 2022 kemarin, itu cairnya
sekitar pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun. Karena untuk anggarannya ini juga sudah sering dibahas ketika ada rapat kerja Kementerian Sosial. Dan untuk anggarannya yaitu anggaran RST atau Rumah Sejahtera Terpadu serta PENA yaitu Pahlawan Ekonomi Nusantara. Itu anggarannya sudah ada disertakan di sana. Tapi untuk anggarannya itu sementara masih dikunci dan kalau melihat dari tahun 2022 kemarin itu dibukanya sekitar pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun. Nah, jadi buat Anda yang saat ini usianya masih produktif dan memiliki usaha, sering-seringlah berkomunikasi dengan pendamping sosialnya. Dan biasanya nama-nama Anda itu akan didata apabila Anda memang termasuk di dalam KPM potensial. Ya, siapa tahu rezeki Anda bisa mendapatkan RST, bansos RST, yaitu rumah Anda akan diperbaiki dan juga akan diberikan bantuan sosial penambahan modal usaha melalui bansos PENA. Dan bagusnya lagi apabila Anda diberikan bansos RST dan juga PENA ini, bansos PKH dan BPNT Anda itu tidak langsung diputus. Jadi perlu kita catat nih sama-sama ya, karena ada isu-isu yang sempat beredar bahwa KPM yang mendapatkan bansos penambahan modal usaha atau juga bansos perbaikan rumah itu PKH dan BPNT-nya langsung dihapus, langsung diputus. Tidak seperti itu ya, tapi Anda akan diberikan jangka waktu kalau tidak salah selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu juga Anda akan dibimbing, didampingi, dan terus ditingkatkan kemampuannya dalam melakukan pemasaran produk mungkin apabila Anda di jasa penjualan, dan juga pelatihan-pelatihan usaha yang dapat menunjang usaha Anda, yang dapat bisa meningkatkan usaha Anda. Sehingga nanti pada saat waktunya sudah dilepas, Anda betul-betul sudah mandiri, sudah siap untuk bersaing dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Lalu bagaimana dengan KPM-KPM yang memiliki usaha tapi usianya sudah di atas 40 tahun? Nah, perlu kita catat ya, saat ini permintaan dari pusat memang diutamakan yang KPM potensial terlebih dahulu, yaitu usianya masih produktif dan memiliki embrio usaha atau rintisan usaha walaupun itu usahanya masih kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya ada lagi permintaan data mengenai KPM-KPM yang mungkin usianya sudah di atas 40 tahun tapi memang nyata kelihatan KPM ini berpotensi dalam menjalankan usaha karena mungkin sudah menjalankan usahanya itu sudah lama banget atau memang sumber pendapatannya itu sehari-hari selama ini hanya dari usaha yang ia jalankan itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada program lain namanya, dan juga kriteria Anda itu bisa termasuk sehingga Anda juga bisa mendapatkan bantuan tambahan modal usaha. Karena untuk bantuan tambahan modal usaha ini bukan hanya bersumber dari PENA ya, tapi ada lagi atensi lainnya. Dan selain itu juga ada yang berasal dari provinsi biasanya, yang mana itu dikhususkan bagi KPM-KPM penerima bansos PKH maupun BPNT. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.